Pada kolom komentar kami ada pertanyaan, bagaimana jika pejabat administrasi tersebut telah menduduki pangkat puncak? Bagaimana dengan kenaikan pangkat pada penyetaraan jabatan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional? Jadi kali ini saya akan membahas bagaimana dengan pejabat yang telah menduduki pangkat puncak dalam jabatan fungsional. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, agar bisa melakukan subscribe sekaligus tombol lonceng agar dapat selalu memperoleh notifikasi apabila ada video-video baru yang kami rilis. Kalau ini dianggap penting, kalau ini dianggap bermanfaat untuk teman-teman sekalian, itu bisa dilakukan share. Bisa juga ada pertanyaan atau ada sesuatu yang akan kita diskusikan, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Kami akan berusaha sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kami akan mencari sumber-sumber jawaban yang relevan dan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Bagi yang sudah melakukan subscribe, kami menyampaikan terima kasih, sehingga semoga aktivitas teman-teman sekalian itu selalu dimudahkan dalam urusan gitu. Segala yang kami bahas dalam video kami itu bersumber dari buku Panduan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Aparatur, Asisten Deputi Manajemen Karir dan Talenta SDM Aparatur pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terbitan tahun 2020. Berbicara soal penyetaraan jabatan. Jadi ini adalah rujukan utama dan satu-satunya rujukan. Kita masuk ke persoalan bagaimana dengan kenaikan pangkat pada penyetaraan jabatan. Kenaikan pangkat dalam penyetaraan jabatan itu diberikan bagi pejabat administrasi yang masih memiliki hak untuk kenaikan pangkat pada jabatan administrasi sebelumnya. Jadi pejabat administrasi yang belum mencapai pangkat puncak itu pada saat penyetaraan itu bisa naik pangkat gitu. Bisa naik pangkat pada jabatan fungsional yang diduduki. Jadi kalau misalnya dia adalah pelaksana, berarti dia pangkatnya belum mencapai 3B. Masih 3A, berarti dia punya hak untuk naik pangkat ke 3B. Ahli muda, berarti dia belum mencapai pangkat 3D. Jadi dia masih 3B, 3C. Berarti dia masih punya kesempatan untuk naik pangkat ke 3D. Nah, demikian juga dengan pejabat fungsional ahli madya yang belum mencapai pangkat 4B, itu masih punya peluang, masih punya hak untuk naik pangkat. Itu penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, kenaikan pangkat dalam penyetaraan jabatan tidak diberikan bagi pejabat administrasi yang telah menduduki pangkat puncak dalam jabatan administrasinya. Jadi kalau dia adalah pelaksana, berarti dia sudah 3B, pangkat puncaknya 3B. Kalau dia adalah ahli muda, berarti pangkat puncaknya adalah 3D. Sedangkan dia apabila dia ahli madya, pangkat puncaknya adalah 4B. Apabila dia sudah mencapai pangkat puncak, berarti dia tidak diberikan kenaikan pangkat dalam penyetaraan jabatan ini. Itu jawaban yang kedua. Selanjutnya adalah pertanyaan berikut, kenaikan pangkat bagi pejabat administrasi yang sudah menduduki pangkat puncak. Ya seperti tadi ya, pelaksana 3B, ahli muda 3D, ahli madya 4B. Itu bagaimana naik pangkatnya? Ini saya jawab dengan statementnya dulu. Statementnya bahwa pejabat administrasi, baik itu pelaksana eselon 5, pengawas eselon 4, administrator eselon 3 yang telah menduduki pangkat puncak pada jabatan administrasinya, tidak dilakukan kenaikan pangkat. Hal ini dengan pertimbangan bahwa pejabat tersebut
telah mencapai pangkat tertinggi pada karir jabatan administrasi yang didudukinya. Itu statement yang pertama. Statement yang kedua, pejabat administrasi, baik itu pelaksana eselon 5, pengawas eselon 4, administrator eselon 3, yang telah menduduki pangkat puncak pada jabatan administrasinya, hanya dapat diberikan mekanisme kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jenjang jabatan fungsional penyetaraannya. Nah, itu statement yang kedua. Yang berikut, yang ketiga, masih berhubungan dengan kenaikan pangkat bagi pejabat administrasi yang sudah menduduki pangkat puncak. Nah, statement yang ketiga adalah pejabat administrasi yang telah menduduki pangkat tertinggi atau pangkat puncak pada jabatan administrator, namun masih di bawah pangkat tertinggi pada jenjang jabatan penyetaraannya, ahli madya, itu dapat diberikan kenaikan pangkat lebih tinggi dari jenjang jabatannya. Statement yang keempat, dalam hal ketentuan tersebut, pejabat administrasi diwajibkan mengumpulkan angka kredit kumulatif pada jenjang jabatannya sebesar kebutuhan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat sesuai dengan masing-masing jenjang jabatan fungsional. Dia udah dia adalah pelaksana pangkat puncak 3B. Dia adalah pejabat pengawas ahli muda dengan pangkat 3D. Dia adalah pejabat administrator dengan jenjang ahli madya pangkat 4B. Pejabat-pejabat tersebut apabila mau naik pangkat itu harus mengumpulkan angka kredit kumulatif pada jenjang jabatannya sebesar kebutuhan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat sesuai dengan masing-masing jenjang jabatan fungsional. Yang mencapai pangkat puncak tersebut bisa naik pangkat setingkat lebih tinggi, dia harus mengumpulkan angka kredit kumulatif pada jabatannya yang sekarang untuk kebutuhan naik pangkat ke jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi. Kebutuhan angka kreditnya seperti apa? Ahli pertama itu kan pangkat tertinggi adalah 3B. Kalau dia mau naik pangkat, berarti dia menjadi ahli muda. Jadi kalau dia ke 3C, dia akan naik jabatan fungsionalnya menjadi ahli muda. Jadi dari ahli pertama 3B, dia naik pangkat ke ahli muda itu 3C. Demikian pula ahli muda 3D itu mau naik pangkat ke ahli madya, itu berarti dia naik ke 4A. Dia harus mengumpulkan angka kredit. Demikian pula ahli madya 4A naik ke ahli utama 4D, berarti dia harus mengumpulkan angka kredit. Angka kreditnya adalah dari ahli pertama mau naik pangkat ke ahli muda, itu dia harus mengumpulkan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sebesar 50. Nah, ahli muda untuk naik pangkat ke ahli madya dia butuh 100. Ahli madya untuk naik pangkat ke ahli utama dia butuh 150. Ini adalah persyaratan atau angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional. Tapi harus diingat pula bahwa kenaikan jabatan fungsional tersebut itu harus ada kuota, ada potensi untuk Anda diangkat dalam jabatan ahli muda misalnya. Jadi kalau dari ahli pertama setelah mencapai angka kredit untuk naik menjadi ahli muda, itu kan ada batasan, ada kuota yang telah ditentukan. Misalnya kalau ahli muda itu dalam satu satker atau satu instansi itu berapa, karena ahli muda itu menunjukkan setaranya dengan jabatan administrasi sebelumnya gitu. Jadi kalau di situ udah penuh misalnya ahli mudanya, berarti ada mungkin Anda berpeluang di tempat yang lain, itu bisa. Jadi selain angka kredit, peluang atau formasi yang ada
dengan tingkatan pangkat tersebut juga harus tersedia agar Anda bisa menduduki jabatan tersebut. Jabatan-jabatan fungsional tersebut sudah terisi di tempat itu, berarti Anda mungkin berpeluang untuk di tempat yang berbeda agar Anda bisa naik jenjang jabatan fungsional yang setingkat lebih tinggi. Ini adalah jawabannya. Semoga jawaban ini bisa membuat teman-teman yang bertanya bisa memahami. Kalau ada yang kurang, ini saya mohon maaf begitu. Saya mohon maaf. Ini bersumber dari sumber resmi Kementerian Pan-RB. Oleh karena itu, sekali lagi bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe agar dapat melakukan subscribe dan sekaligus tombol lonceng agar apabila ada video-video baru kami lainnya yang berhubungan dengan penjelasan-penjelasan atas pertanyaan yang ada di kolom komentar, itu bisa diikuti teman-teman dengan baik. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.